Kejadian tragis 3 hari setelah kepergian adikku membuat atmosfer di rumah ini tegang dan gelap. Saat aku membuka mata, tubuhku diguncang oleh suara yang menggetarkan. Yuna, Yuna. Aku mengusap wajahku mencoba memahami dari mana sumber suara tersebut. Apa yang kamu lakukan tidur di sini? Amanda tanya, suaranya penuh kekhawatiran. Saat aku sepenuhnya sadar aku bangkit dari tempat tidur, hatiku berdebar hebat. Jam berapa sekarang? Tanyaku pada Amanda dengan napas tersengal-sengal. Jam 6, jawabnya dengan ekspresi khawatir. Dengan tergesa-gesa, aku segera sholat subuh. Namun, ketika kembali ke meja makan, aku terkejut mendengar Amanda berkata, "Kok pintu depan gak dikunci semalam? Aku dengar kamu berteriak semalam." Amanda mencoba menenangkan aku, tapi kebingungan dan ketakutan melanda. "Siapa yang memanggil-manggilku semalam? Benarkah itu Rafki, adikku yang telah meninggal?" Tak lama setelah itu, ponselku berdering. Panggilan video dari Ummu Zuhra membuatku merinding. "Yuna, kenapa wajahmu terlihat seperti habis menangis?" Tanyanya dengan nada yang penuh kekhawatiran. Rasa takut semakin menguat saat aku mendengar suara aneh dari dapur. Dengan hati yang berdebar keras, aku mengintip dari balik tembok dan melihat sosok yang mirip dengan Rafki dari belakang, memasak dengan pakaian yang sama persis. Dalam ketegangan yang melanda, aku merasa semakin terpojok oleh kejadian-kejadian misterius di sekitar rumah ini. Tak tahu siapa yang memanggilku semalam dan sosok yang tampak seperti Rafki di dapur. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir, dan aku takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum kejadian tragis itu, hidupku diisi dengan canda tawa bersama adikku, Rafki. Kami berdua adalah saudara yang sangat dekat, selalu saling mendukung dan menghabiskan waktu bersama-sama sebanyak mungkin. Suatu hari, kami berencana untuk menghabiskan liburan di pantai bersama teman-teman kami. Kami sangat antusias dan tidak sabar menanti kegiatan yang menyenangkan di pantai, dari bermain air hingga makan bersama di tepi pantai. Kami berangkat pagi-pagi menuju pantai dengan mobil kesayangan keluarga. Suasana di mobil penuh kegembiraan, kami bercanda dan bernyanyi sepanjang perjalanan. Namun tak disangka perjalanan ini akan menjadi yang terakhir kami lakukan bersama. Ketika sampai di pantai, kami langsung turun dari mobil dan berlari menuju pantai. Rafki yang paling antusias langsung melempar dirinya ke dalam air, disusul oleh teman-teman kami yang lain. Aku tertawa melihat keceriaan mereka. Kami menikmati waktu di pantai dengan berbagai aktivitas, dari berenang hingga bermain voli pantai. Waktu terasa begitu cepat berlalu dan tiba saatnya untuk pulang ke rumah. Kami pun kembali ke mobil dengan senyum lebar di wajah kami. Namun, di perjalanan pulang, kecelakaan mengerikan terjadi. Mobil kami bertabrakan dengan mobil lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Semua berjalan begitu cepat dan mendadak. Aku terpental dari kursi, merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhku. Namun, pikiranku hanya terfokus pada Rafki. Aku mencari adikku, mencoba memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Saat aku akhirnya sadar dan dilarikan ke rumah sakit, kabar yang aku terima begitu menyakitkan. Rafki telah pergi untuk selamanya. Aku merasa hancur, kehilangan sosok yang begitu berarti dalam hidupku. Setelah peristiwa itu, rumahku terasa sunyi tanpa kehadiran Rafki. Dengan hati yang masih berdebar keras, aku menyadari bahwa situasi di rumah ini semakin aneh dan mencekam setelah kejadian-kejadian yang mengganggu dalam beberapa hari terakhir. Setelah melihat sosok yang mirip dengan Rafki dari belakang di dapur, aku terus merasa cemas dan bingung. Aroma masakan yang semula menenangkan kini terasa seperti aroma yang menakutkan. Aku memutuskan untuk mencari jawaban atas semua kebingungan ini. Tanpa ragu, aku melangkah mendekati dapur, hatiku berdegup kencang dan pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Langkahku terhenti ketika aku melihat sosok itu dari depan. Itu bukan Rafki. Tapi siapa dia? Dan mengapa dia terlihat begitu mirip dengan adikku yang telah pergi? "Siapa kamu?" Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba mengatasi ketegangan yang melanda. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya yang sama persis dengan Rafki membuatku merinding. Tapi matanya tidak mengenali aku, dan itu membuatku semakin panik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ucapku dengan nada yang memohon jawaban. Dia hanya tersenyum simpul, seakan tahu bahwa aku tidak mengenali siapa dia sebenarnya. "Aku teman barumu," jawabnya singkat sambil kembali melanjutkan aktivitas memasaknya. Kesedihan, kebingungan, dan rasa takut menyatu dalam diriku.
Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ini hanya ilusi ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Aku keluar dari dapur dengan langkah guncang, mencoba menenangkan diri. Namun suasana rumah yang penuh misteri membuatku sulit untuk merasa tentram. Ponselku berdering lagi, kali ini panggilan dari Ummu Zuhra. "Yuna, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara khawatir. Aku tidak yakin, jawabku dengan ragu, mencoba menjelaskan kebingunganku tanpa membuatnya khawatir lebih dalam. Setelah berbincang sebentar dengan Ummu Zuhra, aku merasa sedikit lega, namun masih penuh tanda tanya. Aku perlu mencari tahu kebenaran di balik semua ini, dan tidak ada pilihan lain selain menghadapinya dengan kepala dingin, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan yang tak terduga. Setelah berbincang sebentar dengan Ummu Zuhra, aku merasa sedikit lega namun masih penuh tanda tanya. Aku perlu mencari tahu kebenaran di balik semua ini, dan tidak ada pilihan lain selain menghadapinya dengan kepala dingin, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan yang tak terduga. Aku mencoba untuk fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan, mulai dari merapikan rumah, memasak makan malam, dan menyiapkan segala keperluan untuk beristirahat. Namun, pikiranku terus melayang ke kejadian aneh di dapur tadi. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku mencoba meredakan ketegangan dan kecemasan dengan membaca buku sejenak sebelum tidur. Namun, bayangan sosok yang mirip Rafki masih terus menghantuiku. Saat aku hampir terlelap, tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar kamar. Hatiku berdegup kencang, dan aku mendengarkan dengan telinga tegang. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang, membuatku semakin bingung. Dalam kegelapan malam, pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat akan semua kenangan manis bersama Rafki, tetapi juga tidak bisa menghilangkan ketakutan yang muncul akhir-akhir ini. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara keras di luar. Aku segera bangkit dan mengintip keluar jendela, namun tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti segalanya. Aku kembali ke tempat tidur dengan hati yang berdebar keras. Tiba-tiba ponselku berdering lagi. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku menjawabnya. "Siapa ini?" Namun, di ujung telepon hanya terdengar suara bisikan pelan yang membuat bulu kuduku merinding. "Aku di sini, Yuna. Jangan takut." Suara itu terdengar akrab, tapi juga sangat menakutkan. Aku segera mematikan telepon dan mencoba untuk tenang. Tapi rasa takut itu masih menghantui pikiranku. Aku tidak bisa tidur lagi setelah kejadian itu. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang tadi memanggilku? Dan mengapa suara itu begitu akrab bagiku? Keesokan paginya aku memutuskan untuk mencari jawaban. Aku pergi ke tempat yang selalu menjadi tempat favorit Rafki di atas bukit kecil di belakang rumah kami. Aku duduk di sana, memandang langit yang cerah namun pikiranku masih kelam. "Tolong beri aku petunjuk," bisikku pelan sambil menatap langit. Dan tiba-tiba angin bertiup pelan. Aku merasakan kehangatan dan ketenangan yang mengalir ke dalam diriku. Seakan-akan ada sesuatu yang memberiku jawaban tanpa kata-kata. Kemudian, aku sadar bahwa Rafki selalu ada di dalam hatiku, meskipun fisiknya telah pergi. Dia adalah bagian dari diriku, dan aku harus meneruskan hidupku dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Dengan tekad yang baru, aku kembali ke rumah. Meskipun masih ada misteri yang belum terpecahkan, aku merasa lebih kuat untuk menghadapinya. Dan dari hari itu, aku berjanji untuk menjaga kenangan Rafki, tetap hidup dalam hatiku, sambil terus mencari kedamaian dan jawaban atas semua kejadian yang menimpa kami. Dengan langkah tegar, aku melangkah maju ke depan. Setiap langkahku mengandung kekuatan dan keberanian yang semakin menguat. Meskipun masih ada misteri yang belum terpecahkan dan banyak pertanyaan yang menghantui, aku yakin bahwa dengan tekad dan yakinan, aku akan menemukan jawabannya suatu saat nanti. Setiap hari, aku terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku belajar untuk menerima kenyataan meskipun terkadang sulit untuk dilakukan. Aku juga belajar untuk menghargai setiap momen kecil dan kenangan indah bersama Rafki. Karena itu yang membuatku tetap kuat dan bersemangat. Dalam perjalanan hidup ini, aku sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons dan menghadapi setiap situasi. Aku memilih untuk tetap berjuang, terus mencari jawaban, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Dan pada akhirnya, aku percaya bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan dan akhir yang indah. Meskipun mungkin terjadi tanpa kita duga, namun dengan keyakinan dan keberanian,
kita akan sampai di tempat yang kita tuju. Inilah kisahku, kisah tentang perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi, karena itu yang membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Terima kasih atas perhatianmu pada kisahku. Semoga cerita ini juga bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi siapapun yang membacanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana petualangan hidup terus berlanjut dengan segala misterinya. Berikut adalah perkenalan singkat mengenai karakter-karakter dalam cerita. Yuna merupakan tokoh utama dalam cerita, seorang wanita yang tengah berduka atas kepergian adiknya Rafki. Yuna mencoba untuk menerima kenyataan dan menjalani kehidupannya dengan tekad dan keberanian, meskipun masih banyak pertanyaan yang mengganggunya. Amanda, sahabat dekat Yuna yang selalu ada untuknya di saat-saat sulit. Amanda memberikan dukungan moral dan praktis kepada Yuna, seperti membawakan makanan dan berusaha membuatnya nyaman di tengah-tengah kesedihan. Umu Zuhra, tokoh yang juga memegang peran penting dalam membantu Yuna mengatasi kesedihannya. Sebagai figur yang peduli dan penuh perhatian, Umu Zuhra berusaha untuk membuat Yuna merasa lebih baik dan terhibur. Rafki, meskipun sudah meninggal, namun sosok Rafki tetap hadir dalam cerita sebagai memori yang tak terlupakan bagi Yuna. Kehadiran Rafki secara tidak langsung mempengaruhi perjalanan emosional Yuna dalam menghadapi kesedihan dan kehilangan. Dengan adanya karakter-karakter ini, cerita mendapatkan dimensi emosional dan hubungan yang kompleks antara tokoh-tokoh tersebut, memberikan nuansa yang kaya dalam alur cerita.